Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Nastasia Kinski. Saya dari absen 6 kelas 10 multimedia yang berkesempatan untuk menjelaskan kerajaan Sriwijaya yang diperkirakan didirikan pada abad ke-7 Masehi. Wah, berarti udah lama juga ya. Sebelum Indonesia merdeka, kerajaan itu udah ada loh. Dan nama Sriwijaya pasti udah nggak asing di telinga kita. Ada yang namanya pesawat Sriwijaya, Universitas Sriwijaya, dan sepak bola Sriwijaya. Kenapa ya kira-kira dinamain Sriwijaya? Dan kira-kira sejarahnya seru apa sih dari Sriwijaya? Simak terus videonya. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapuntayang Srijayanasa. Tapi kisah pendirian kerajaan Sriwijaya itu masih sulit dipecahkan loh sebenarnya. Karena sumber-sumber yang ada itu tidak menjelaskan secara rapi genealogis antar raja-raja Sriwijaya. Tetapi pada prasasti kedudukan bukit dan prasasti Talang Tuo menjelaskan bahwa Dapuntayang adalah raja pertama dari kerajaan Sriwijaya. Dan prasasti kedudukan bukit juga pernah menjelaskan nih bahwa Dapuntayang pernah melakukan perjalanan dengan 20.000 tentara. Wah, banyak banget ya. Itu dari Minangkabau ke Palembang, ke Jambi, lalu ke Bengkulu. Waduh, jauh juga ya. Tujuan Dapuntayang melakukan perjalanan dari titik ini ke titik ini adalah untuk menaklukkan daerah-daerah strategis untuk melakukan perdagangan. Dan ada beberapa loh kerajaan yang berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Contohnya kerajaan Tarumanegara dan kerajaan Kalingga. Setelah Sriwijaya menaklukkan banyak kerajaan dan menemukan lokasi-lokasi strategis untuk melakukan perdagangan, kira-kira mereka menetap di mana ya? Jawabannya adalah Palembang. Tapi ini hanya menurut Cikaudas, masih banyak yang berspekulasi bahwa kerajaan ini berpindah-pindah tempat loh. Untuk menjaga kemakmuran dan perdamaian pada seluruh makhluk hidup, kerajaan Sriwijaya membangun sebuah taman atau sebuah kebun yang dinamakan Sriksarta oleh perintah Dapuntayang seperti yang sudah tertulis di prasasti Talang Tuo. Dapuntayang dan para tentaranya terkadang melakukan ekspedisi kepada kapal-kapal yang tidak bertanggung jawab atau zaman sekarangnya sih dibilang pasar gelap. Sedahsyat itukah Sriwijaya? Memangnya apa sih yang diperjualbelikan? Jadi yang diperjualbelikan itu ada kemenyan, ada beberapa barang logam, ada penyu, lada, damar, dan gading gajah. Wow! Lalu masa kejayaan dan keemasan dari kerajaan Sriwijaya ini pada masa raja siapa yo? Bala Putra Dewa. Ialah seorang raja yang terkenal akan baik hatinya karena ia telah menyediakan asrama-asrama kecil sebagai anak-anak muda yang ingin belajar bahasa Hindu di Hindia loh. Yang lebih hebatnya lagi dari yang sebelumnya, Sriwijaya pernah tercatat sebagai pusat agama Buddha aliran Mahayana di Asia Tenggara dan Asia Timur. Melemahnya atau berhentinya kejayaan kerajaan Sriwijaya adalah Raja Sriwijaya yang tidak baik untuk memimpin, lalu ada sektor penurunan dari militer, jauhnya jarak Palembang ke daerah pelautan, Islam berkembang dengan pesat, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah kerajaan Medang Kamulan yang menyerang kerajaan Sriwijaya pada tahun 990 Masehi di bawah pemimpin Raja Dharmawangsa. Tidak hanya dari kerajaan Medang Kamulan, ada juga dari kerajaan Conglamandala, kerajaan Majapahit, dan ada beberapa kerajaan yang berhasil ditaklukkan ikut serta menyerang kerajaan Sriwijaya. Nah, teman-teman, kita udah ada di ujung pembahasan nih. Sebagai topik penutup pembahasan tentang kerajaan Sriwijaya, saya akan membacakan beberapa peninggalan dari kerajaan Sriwijaya itu sendiri yang berupa prasasti. Prasasti itu adalah sebuah dokumen atau piagam yang ditulis di sebuah benda besar dan keras seperti batu. Prasasti Muara Takus, Prasasti Leiden, Prasasti Ligor, Prasasti Ujung Langit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Kedudukan, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Kota Talaga Batu, Prasasti Karangberahi, Prasasti Palas Pasema. Baik, selesai sudah pembahasan mengenai kerajaan yang sempat berada di Nusantara.
Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kalian dapat dari video saya menjadi ilmu yang bermanfaat dan yang terbaik bagi diri kalian sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.